Kita sering kalau belajar sesuatu itu membawa bagasi tadi. Ini sih ada di dalam sistem saya, ada ini dalam agama saya, ada dalam mazhab saya. Akhirnya kita tidak belajar sungguh-sungguh apa yang diungkapkan oleh guru tadi, guru spiritual tadi, atau dari dharma in general pada umumnya. Sangat penting kita untuk memulai dari awal, yaitu mempelajari apa yang disebut rendah hati. Rendah hati merupakan salah satu nilai yang agung, yang mulia. Tetapi kalau saya lihat di dalam paramita, entah itu dari Mahayana ataupun Theravada, rendah hati tersebut sering tidak diulas atau dilupakan. Bahkan ada beberapa yang menafsirkan begini, kalau rendah hati itu saya tekankan, saya ajarkan secara mendalam, dikhawatirkan akan membuat kita rendah diri, akhirnya kita kurang percaya pada diri sendiri waktu kita berlatih. Sebaliknya, rendah hati juga kadang-kadang merupakan selubung dari arogansi, kesombongan. Misalnya saya seorang kaya, kemudian mengadakan pesta besar, pesta mewah, mengundang tamu-tamu penting dan segala macam. Kemudian saya berkata, memberikan sambutan, mohon maaf saya hanya bisa menggelar pesta yang sederhana seperti ini. Padahal pesta itu mewah. Itu adalah untuk menutupi arogansinya, atau untuk merendah-rendahkan dirinya sendiri. Atau saya barusan beli mobil mahal, kemudian income saya cukupnya hanya untuk beli mobil ini, padahal itu mobil mewah. Jadi memang rendah hati bisa dijadikan selubung dari kesombongan atau arogansi. Ini yang sering disebut dengan hipokrit. Di abad 19 atau awal 20 ada seorang Zen Master namanya Nan-in. Dia dikunjungi seorang profesor. Dia ingin belajar tentang Zen. Dia bertanya ke Zen Master tadi, apakah Zen itu? Nah, seorang profesor itu adalah seorang akademisi, dan akademisi itu biasanya mempunyai bagasi yang selalu dia bawa-bawa. Dengan bagasi itu, dia mempertaruhkan semua reputasinya. Dia mempunyai kacamata di situ yang harus dia pakai terus untuk mempertahankan reputasinya, namanya. Saya seorang akademisi, jadi saya tahu itu feeling atau perasaan seperti itu. Ada semacam keinginan untuk menguji. Bukan hanya semata-mata bertanya dengan bertanya dengan sungguh-sungguh, tapi ada unsur untuk menguji. Itu kebanyakan memang begitu. Nah, Zen Master tadi sambil tersenyum, dia mengambil cangkir buat dirinya sendiri dan satu buat si profesor itu tadi. Kemudian dia bawa teko yang isinya teh. Kemudian dia menuangkan teh tadi dari teko ke cangkir si profesor tadi. Dituangkan sampai akhirnya luber dan airnya menggenang melimpah kemana-mana. Sampai si profesor itu bingung dan dia bertanya, loh Zen Master ini, Anda ini mindful atau tidak? Ini kan sudah luber, sudah tumpah kemana-mana tehnya. Dengan senyum, Zen Master tadi menjawab, begitu pula dengan mind Anda, dengan batin pikiran Anda. Nanti kalau sudah kosong, barulah belajar Zen. Akhirnya si profesor tadi malu dan pergi. Saya tidak tahu apakah berikutnya dia datang lagi belajar. Tapi poinnya yaitu ada semacam arogansi yang tersembunyi di dalam kosakata akademisi atau profesi atau status simbol dan segala macam. Jadi arogansi bisa muncul di mana-mana.
Apa sih yang bisa membuat kita itu rendah hati apa adanya, bukan sebagai bungkus dari rendah diri atau arogansi. Yang sering kita lupakan itu adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah gauge atau pengawal daripada rendah hati. Seperti rel kereta api, yang satu adalah rendah hati, yang lainnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu bisa bersifat eksternal maupun internal. Kita bisa tidak jujur ke orang lain, tetapi sulit untuk tidak jujur ke diri sendiri. Kita tidak bisa menipu diri sendiri. Setiap orang itu mempunyai ingredient atau bumbu atau resep, ingredient atau ramuan tentang kejujuran. Kejujuran itu ada di dalam dirinya sendiri, tidak di mana-mana. Kejujuran itu adalah semacam cermin, ya, cermin. Dimana kalau objektif faktual yang kita ungkap tidak sesuai dengan yang kita ungkapkan, atau tidak sesuai dengan yang kita omongkan, atau tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, itu otomatis menimbulkan getaran yang mencoba mengkoreksi. Kalau itu pas, artinya apa yang tersirat di dalam atau tergambar di dalam cermin itu pas dengan objektif itu tidak akan ada masalah. Tetapi begitu ada distorsi, biasanya ada suatu mekanisme koreksi. Karena letaknya itu di dalam kesadaran batin yang sangat dalam, maka itu harus diasah. Ya. Cara mengasah yang paling efektif adalah dengan meditasi. Karena meditasi itu selalu melihat ke dalam. Efeknya atau pala atau buahnya adalah kita dengan mudah untuk belajar ilmu atau pengetahuan yang baru. Kita sering kalau belajar sesuatu itu membawa bagasi tadi. Ini sih ada di dalam sistem saya, ada ini dalam agama saya, ada dalam mazhab saya. Terus ada lagi guru yang mengatakan A, B, C, D, terus saya mengatakan, oh ini ada di dalam sistem saya, di dalam mazhab saya atau agama saya ada begini. Akhirnya kita tidak belajar sungguh-sungguh apa yang diungkapkan oleh guru tadi, guru spiritual tadi, atau dari dharma in general pada umumnya. Rendah hati perlu dikawal dengan kejujuran atau berjalan bersama, lebih tepatnya berjalan bersama dengan kejujuran. Dan kedua-duanya bisa kita gali lewat meditasi. Rendah hati dan kejujuran adalah sangat dinamis, artinya di situ terjadi proses give and take, proses memberi dan menerima, melepas dan memegang. Kita melepas ego kita dan memegang dharma yang baru, melepas lagi, memegang. Disitulah terletak impermanensi, terletak juga duka dan solusinya anatta terjadi di situ. Untuk itu saya akhiri sekian dahulu. Kita sambung di kemudian hari. Rahayu.